possible, sabotage it. Hai sobat Gadget, Rinan di sini. Terima kasih sudah klik video ini. Welcome back to my YouTube channel. Pada episode kali ini guys, Mimin bakal recap alur cerita film fiksi ilmiah tahun 2024. Film ini merupakan buatan penggemar berdasarkan serial video game terkenal oleh GSC, yang bercerita tentang seorang free stalker yang memimpin sekelompok tentara bayaran ke pusat zone untuk menyelidiki sebuah sinyal anomali. Dirilis pada bulan Oktober 2024, film ini diganjar dengan rating 5,2 dari 10 bintang berdasarkan situs IMDb. So guys, pastikan gadgetnya tidak lowbat, dan ini dia alur cerita film Stalker Shadow of the Zone. Opening movie guys diawali dengan narasi singkat tentang informasi di Pripyat, Ukraina. 20 tahun setelah bencana nuklir Chernobyl, serangkaian cahaya membutakan muncul di antara zona eksklusi Chernobyl. Di hari-hari berikutnya lebih banyak cahaya terlihat dan memuncak dengan gempa magnitudo 6,9. Beberapa minggu kemudian muncul banyak anomali dan artifak-artifak yang bernilai ilmiah tinggi. Pemerintah Ukraina dan berbagai pihak yang tertarik mulai ekspedisi ke zona yang tak bersahabat ini. Mereka yang mempertaruhkan segalanya untuk memasuki zona tersebut dikenal sebagai stalker. Scene selanjutnya terlihat seorang pria menggunakan masker gas Chernobyl melumpuhkan satu bandit yang berpatroli. Lalu kemudian terlihat sekelompok tentara bayaran Warlock bergabung bersamanya dan mereka pun langsung bergerak maju ke depan. Terus maju mereka lalu terhenti dan mengawasi sekelompok bandit. Mereka pun standby dan mulai membidik target satu persatu. Satu target mendekat, mereka pun langsung beraksi. Berhasil melumpuhkan target, kita berkenalan dengan pemimpin tentara bayaran bernama Mank. Mereka berada di sana karena diminta untuk mengawal seorang ilmuwan bernama Brian, dan juga pria yang memakai gas Chernobyl bernama Crow. Dia adalah stalker yang berpengalaman. Crow kemudian memeriksa tas salah satu bandit. Lalu tiba-tiba mereka terkena gelombang sinyal radio yang dinyalakan oleh Mank. Efek dari gelombang sinyal membuat mereka seperti berada di dalam mimpi. Saat Crow menatap di pepohonan gelap, dia melihat satu kepala mengambang. Kepala itu berbicara padanya. Jurang itu telah mengambil segalanya, tidak ada yang tersisa. Aku tahu tempat yang ada di dalam mimpi-mimpimu dan aku bisa membawamu ke sana. Engkau hanya harus mengikutiku. Lalu salah satu dari mereka menendang radio itu sehingga mereka pun tersadar. Scene kemudian kembali di Rostock satu hari sebelumnya. Terlihat Crow masuk ke dalam camp tentara bayaran Warlock. Di sana dia berkenalan dengan pemimpin tim bernama Mank. Dia kemudian diantar untuk bertemu dengan tim Warlock dan terima arahan. Dalam arahannya, Warlock mengatakan awal minggu ini ada sinyal yang memancarkan dari kedalaman zona eksklusi Chernobyl. Sinyal itu bisa mencegat dan menimpa siapa saja yang menggunakan saluran transkripsi. Paparan sinyal ini sangat kuat yang akan membuat orang-orang kehilangan kesadaran. Mereka yang mendengarkannya akan meninggalkan posisi mereka untuk pergi mencari sumber sinyal tersebut. Di waktu yang sama, sesuatu yang menyerupai monolit atau organisasi paramiliter telah mengambil alih wilayah dalam jumlah signifikan hampir dalam semalam. Siapapun yang tidak berafiliasi dengan faksi di utara Rostock akan dipaksa pindah atau dimusnahkan sepenuhnya, termasuk kita. Setiap posisi yang kita miliki sebelumnya telah diambil alih. Sekarang ini dan beberapa hari terakhir keadaan benar-benar menjadi kacau balau. Tapi kita akan membereskan ini semua. Untuk itu Mank mengatakan misi kita adalah untuk mengintai sinyal tersebut.
kita akan menyusup masuk ke fasilitas tempat sumber sinyal itu. Kumpulkan informasi sebanyak mungkin dan kita akan mensabotase atau menghancurkan transmisi yang mengirimkan sinyal tersebut. Kita akan masuk dengan membentuk tim kecil. Duty akan mengalihkan perhatian untuk memastikan kita bisa menembus semua blokade. Mereka akan menekan yang ada di gudang angkatan darat sepanjang malam supaya kita bisa masuk saat gelap. Kita akan menerobos secara diam-diam lewat barat dekat dengan kota mati dan melewati pos pemeriksaan dari hutan merah hingga utara menuju tujuan kita. Kuperkenalkan beberapa tamu spesial yang akan bergabung dengan kita. Tuan Serrano dari Yantar yang dikenal sebagai Brian. Dia seorang ilmuwan yang akan memandu kita dan berkonsultasi serta meneliti apapun yang kita temui di fasilitas tempat sumber sinyal itu. Berikutnya, mengingat karena sebagian besar operator zona dalam kita sudah tidak siap tempur atau sudah tiada, kita telah memanggil Crow untuk membantu kita menunjukkan jalan dalam menjalankan misi ini. Lalu Warlock ditanya apakah kita benar-benar yakin ini adalah kebangkitan monolit. Tidak ada konfirmasi, jawab Warlock. Yang kita tahu adalah sifatnya yang sangat mirip dengan itu. Mereka terlatih tak bisa diajak bicara dan akan langsung menembak di tempat. Otak mereka telah dicuci oleh sinyal untuk mempertahankan fasilitas nuklir dengan nyawa mereka. Dia juga ditanya apakah ini ada hubungannya dengan sang grup lagi. Tak bisa dipastikan, jawab Monk. Scene selanjutnya guys, Man membawa Crow untuk berkenalan satu sama lain dengan timnya. OJ dan Josh sebagai tim penembak jitu, Bati si ahli peledak, Yokel sersan senjata dan juga Weaver sebagai medik. Crow juga mengenalkan dirinya jika dia adalah stalker, yakni seorang penguntit, pencuri kecil-kecilan yang menjelajah zona eksklusi sekitar Chernobyl untuk memburu artefak dan barang-barang berharga. Dia sering bekerja jauh masuk ke dalam zona eksklusi sehingga dia tahu jalannya. Dia datang ke sini untuk bergabung karena dipanggil oleh Warlock. Lalu kemudian setelah itu mereka pun bersiap-siap dan melaksanakan misi. Man kemudian meminta Crow memandu mereka melanjutkan perjalanan menuju ke fasilitas tempat sumber sinyal anomali. Dan di malam harinya mereka pun tiba di sebuah tempat bernama Cleopatra. Dengan menggunakan night vision perlahan dan hati-hati mereka bergerak maju. Di sana mereka menemukan beberapa jasad tanpa kepala, sepertinya kepala mereka sengaja diambil dan dikumpulkan. Dan tanda pengenal dari jasad-jasad itu terdiri dari beberapa faksi. Lalu tidak jauh dari sana mereka melihat beberapa bandit berada di sana. Mereka pun menunggu hingga para bandit bergerak menjauh dari mereka. Dan setelah dirasa aman mereka pun melanjutkan perjalanan. Setibanya di tengah hutan mereka memberikan laporan kepada Warlock jika mereka sudah melewati Cleopatra. Lalu setelah itu kembali meminta Crow menunjukkan jalan ke tempat selanjutnya. Setelah jauh berjalan, Man kembali memberikan laporan kepada Warlock jika mereka baru saja melewati Cerberus. Lanjut berjalan dan mereka sudah melewati Pluto, lapor Man kepada Warlock. Terus bergerak maju mereka melewati Styx. Man lalu kembali memberikan laporan kepada Warlock setelah mereka baru saja melewati Fury dan beristirahat di sana. Crow yang tertidur bermimpi dia berada di lokasi tempat terjadi kecelakaan mobil yang merenggut nyawa istrinya. Lalu tiba-tiba dia dibangunkan oleh Man yang memberitahunya jika rekan mereka bernama Weaver telah hilang.
Dia izin lewat radio semalam untuk pergi pipis, namun dia tak pernah kembali. Dan dia membawa semua perlengkapan dan obat-obatan medis. Man kemudian mengatakan jika efek dari paparan sinyal tampaknya bertahan lebih lama yang mereka kira. Perlindungan PSI atau perlindungan dari radiasi gamma tidak terlalu bisa diharapkan. Sinyal itu juga aktif saat kita tidur dan karena itulah yang menjerat dan membuat Weaver pergi, kata Man. Crow kemudian menemui Brian dan bertanya, teori apa yang bisa kamu jelaskan terkait apa yang kita hadapi di sini? Ini adalah ARM, semacam media informasi, kata Brian. Setiap pikiran, ide, dan konsep manusia ada di sana. Beberapa waktu setelah bencana pembangkit listrik tenaga nuklir Chernobyl, sebuah rekahan muncul antara nosfer dan biosfer yang menyebabkan terbentuknya zona, yakni area eksklusi yang ditetapkan secara resmi di sekitar lokasi bencana reaktor nuklir Chernobyl. Apa yang kita lihat di sini, anomali-anomali ini sifatnya memetik, yang artinya mereka adalah kita. Sinyal itu lebih tahu soal kita lebih baik daripada diri kita sendiri. Scene selanjutnya guys, mereka pun melanjutkan perjalanan dan terus bergerak maju melalui terowongan. Dan akhirnya mereka pun tiba tidak jauh dari fasilitas nuklir sumber sinyal. Man kemudian memberikan laporan kepada Warlock jika mereka sudah tiba di sana. Lalu setelah itu Man mengatakan saat kita mulai menerobos masuk, mereka akan mengirim semua yang tersisa dari gudang angkatan darat langsung ke arah kita. Jadi kita harus bertahan di sini. Terowongan yang telah kita lewati akan menjadi titik kumpul. Setelah kita selesaikan misi, kita kembali berkumpul di sana. Lalu kemudian mereka pun langsung beraksi. Three sentries down. Army warehouses to the north. Warlock. Be advised. Over. Mereka tidak dapat masuk ke dalam karena semua pintu terkunci rapat. Mereka kemudian mengidentifikasi mayat salah satu monolit yang mereka lumpuhkan. Hampir bukan seperti manusia lagi, kata Man. OJ bertanya kepada Brian apakah dia mempunyai penjelasan yang masuk akal. Tidak ada jawab Brian. Man kemudian meminta OJ, Crow, dan Brian untuk mencari cara membuka pintu-pintu yang terkunci dan mencari semua informasi petunjuk tentang sinyal. Sementara dia dan yang lain akan pergi keluar untuk membentuk perimeter pertahanan. Man mengatakan serangan musuh akan datang dari arah selatan. Melawan mereka akan mudah, namun untuk kembali ke terowongan akan menjadi rumit. Lalu Josh mengatakan semoga Duty membantu kita dari gudang angkatan darat. Bati mengeluarkan peledaknya dan mereka pun mulai memasang peledak di depan perimeter pertahanan. Sementara mereka bertiga yang berada di ruang arsip mulai memeriksa satu persatu dokumen untuk mencari petunjuk tentang sinyal. Lalu Crow menemukan satu ponsel namun dalam keadaan mati karena lowbat. Dia pun mencoba mencharge ponsel itu. Dia lalu kemudian menemukan satu dokumen yang memuat informasi Project Mercury. Apa ini Project Mercury, tanya Crow. Mungkin berhubungan dengan Sun Group, jawab OJ. Sun Group adalah beberapa perusahaan yang kami selidiki beberapa tahun lalu, kata OJ. Mereka grup lama yang mengerjakan sesuatu di tahun 80-an yang mereka sebut proyek Si Concessiones. Kami menghabiskan berbulan-bulan mencari artefak lama yang berhubungan dengan pekerjaan mereka. Teori yang beredar tentang mengapa zona eksklusi bisa ada karena ada hubungannya dengan hal gila yang sudah mereka lakukan. Bisa jadi tempat ini adalah tempat berkumpul untuk setiap ilmuwan gila di bumi. Apakah ini semua kembali terjadi karena Sun Group, tanya Crow. Entahlah, kata OJ. Karena dokumen-dokumen ini terlihat baru sementara Sun Group menghilang bertahun-tahun yang lalu. Kembali ke Man dan tim, mereka terlihat sudah standby di posisi masing-masing dan memantau area sekitar.
Lalu kemudian tidak lama dari teleskop senjata, Man melihat pergerakan musuh dari arah selatan. Dia kemudian meminta OJ untuk segera bergabung ke perimeter pertahanan. OJ pun meninggalkan Crow dan Brian lalu bergabung di luar. Brian kemudian meminta Crow untuk bergabung dengan tim lainnya di luar. Lalu Crow memeriksa ponsel yang sudah aktif setelah dicas. Dia pun langsung menyerang Brian dan menodongnya dengan senjata. Karena rupanya di ponsel itu Crow menemukan nomor ponsel Brian. Rupanya Brian salah satu ilmuwan yang terlibat dalam proyek Mercury. Crow kemudian meminta Brian untuk membuka pintu yang terkunci dengan pemindai sidik jari tangannya. Setelah itu dia meminta Brian untuk menjelaskan semuanya. Mereka merancang proyeksi consciousness bukanlah rencana jahat seperti untuk mengambil alih dunia. Mereka orang-orang baik dan bermartabat. Mereka ingin merubah ranah informasi dengan menghapus sifat buruk kita dengan mengubah nosfer secara permanen. Tak akan ada lagi kemarahan, keserakahan, sifat apatis, dan sebagainya. Lantas apa hubungannya dengan tempat ini? Tanya Crow. Tempat ini ada karena proyeksi consciousness tidak pernah berkembang sejauh yang kami inginkan. Stalker datang menghancurkannya dan membunuh para eksekutif. Hanya ada beberapa dari kami yang tersisa. Setiap progres yang sang grup buat telah hilang, dan kami hanya bisa mengumpulkan sisa-sisanya. Untuk itu kami merubah strategi. Awalnya kami mencoba untuk mengubah nosfer, namun saat ini kami akan memanfaatkannya, menciptakan kesadaran gabungan yang akan dipimpin oleh satu orang. Dan itulah yang kami lakukan sekarang. Kami menggabungkan sebanyak mungkin data dari berbagai pikiran yang bisa kami kumpulkan, lalu mempelajari cara untuk mengendalikan data itu di sini. Jika sudah selesai, kami akan menggunakannya untuk menggabungkan nosfer dan biosfer, mengharmonisasikannya dan kemudian meningkatkan seluruh alam dan realitas secara sepihak. Lalu apa yang akan terjadi? Tanya Crow. Kami percaya apa yang dicarinya sekarang ini hanyalah mengumpulkan lebih banyak data. Itulah sebabnya dia memanggil banyak stalker untuk mendekatinya. Maka itu kami harus bertindak. Dan aku dikirim ke sini sebelum orang lain punya kesempatan untuk melakukan sesuatu yang bodoh. Misiku adalah untuk memberikan laporan kembali kepada grup dan menilai proyek ini dapat dipulihkan dengan data yang tersisa. Setelah itu aku akan menghubungi mitra kami di militer Ukraina untuk menghancurkan tempat ini dengan artileri. Dan kamu akan membantuku lakukan itu. Jika kau butuh masalah ini hilang, maka kau butuh aku hidup. Kembali ke Man dan tim melalui teleskop terlihat para monolit semakin dekat. Saat monolit masuk ke dalam jangkauan peledak yang mereka sudah pasang, boom. Talk to 01! We made contact with Monolith! Let's go. Too many to count, over! Kembali ke Crow dan Brian, mereka berdua akan masuk ke dalam lab sumber sinyal. Dengan pemindai sidik jari, Brian membuka pintu dan gelombang sinyal langsung mengenai mereka. Mereka kemudian lanjut masuk ke dalam. Jauh masuk ke dalam, dengan hati-hati mereka mengamati area sekitar. Lalu di depan mereka terlihat seorang pria duduk sendirian. Crow lalu menyapanya dan rupanya guys, pria itu adalah Weaver, rekan mereka. Weaver mengatakan, aku tak akan kembali. Dia kemudian berjalan maju ke depan dan seketika kepalanya hilang tersabet cambuk cahaya. Cambuk cahaya itu kemudian mengambil kepala Weaver dan membawanya kepada kumpulan kepala manusia yang membentuk seperti bola raksasa. Melihat itu, Crow memberitahu Brian untuk segera panggil artileri. Lalu mereka lari keluar, namun gelombang sinyal menghantam mereka. Membuka mata, Crow berada di rumahnya melihat istrinya langsung memeluknya.
Dia kemudian membuka pintu garasinya dan menemui seorang pria yang merenggut nyawa istrinya dalam kecelakaan mobil. Pria itu sudah terikat dengan mata tertutup dan tak berdaya. Sepertinya dia akan melampiaskan amarahnya dan akan menyiksa serta membunuh pria itu. Namun dia tersadar jika ini semua hanya pikiran di dalam kepalanya. Dia kemudian mengatakan, "Sudah kuhabiskan seluruh hidupku mengejar amarah yang kau tinggalkan. Aku tidak mau lari lagi. Aku memaafkanmu." Dan Crow memeluk pria itu. Tersadar, Crow menemukan radio dan catatan yang ditinggalkan oleh Brian. Entah Brian ada di mana, sepertinya dia sudah pergi. Pada kertas itu tertulis, "Lakukan apa yang tak bisa kulakukan." Di kertas itu juga terdapat kata sandi komunikasi untuk panggilan artileri militer Ukraina. Dia pun langsung melakukan panggilan artileri dan diberitahu dalam 10 menit lagi artileri akan menghancurkan tempat itu. Sementara itu di luar, guys, terlihat Mang dan tim masih berperang dengan Monolith. He's about back! Reloading! Maddie, get back here! Come on! Just wait a minute, okay? Exiting the building now! Over! I'm getting down to my last fucking round! Beristirahat, Crow memberikan catatan yang ditinggalkan Brian kepada Man. Man lalu meminta Crow untuk tetap bersama mereka. Dia menawarkan Crow pangkat dan posisi di timnya. "Kami kekurangan personil, kami butuh kamu." Namun Crow menolaknya. "Aku harus pergi untuk waktu yang lama," kata Crow, dan film pun selesai, guys. Demikian episode movie recap kali ini ya, guys. Dukung selalu channel ini dengan klik tombol subscribe, jangan lupa like, share, dan tinggalkan komentar jika video ini menghibur. Sampai jumpa guys pada video-video di gadget selanjutnya. See you, bye-bye, dan terima kasih.